Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqah. Rasulullah itu bersabda, tidak ada harta yang akan berkurang ketika harta tersebut disedekahkan. Walaupun secara dohir uang 100.000 disedekahkan 10.000, itu berkurang jadi 90.000. Akan tetapi secara hakikatnya Allah tambah nanti untuk bekal kita di akhirat. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ista'inu 'ala rizqi bis sadaqah. Satu riwayat lagi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ista'inu 'ala rizqi, tolonglah rizki kalian dengan apa? Bis sadaqatin, kelawan sedekah. Jadi untuk menolong rizki kita dari rizki yang memang tidak berkah, maka Nabi memberikan pelajaran kepada kita dengan cara sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-ikrami wal halal qassamal arzaqa wa qaddaral ajal wa hasa 'alal iktisabi wa talabil halal. Ahmaduhu ta'ala 'ala in'amihi wal ifdal wa ashkuruhu subhanahu 'ala minanihil mutawaliyati fi kulli hal. Wassalatu wassalamu ala rasulihil hadi minad dhalal wadda'i ila makarimil akhlaq wa hasinil fi'ali sallallahu alaihi wa ala alihi khairi alin wa ala ashabi wa at'abih ma ta'aqubatul ayyam wal layal. Amma ba'du, para alim, para ulama, bapak ibu sedaya jamaah salat subuh Masjid Al-A'la, tak lupa adik-adik santri putra putri yang sama-sama saya cintai, saya muliakan. Puja puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk datang ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji bersama, yang insya Allah setiap langkah panjenengan semua dijadikan amal sholih yang nanti menghantarkan thoriqon ilal jannah. Amin Allahumma. Salawat ma'asalam mari kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, para ulama sebagai pewarisnya, dan mudah-mudahan kita semua, zuriyah kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bapak, ibu, adik-adik, mari kita lanjutkan kajian kitab Kaifatakunu Ghaniyan ini, masih dalam bab Mafatihul Rizqi wa Asbabul Ghina. Bagaimana langkah-langkah agar pintu-pintu rizki ini terbuka dan menjadikan kita kaya dalam keadaan berkah. Yang kemarin yang kita bahas adalah bagaimana kita disuruh memperbanyak salat sunnah, yaitu salat duha, ya. Minimal salat duha itu 2 rakaat dan maksimalnya 8 rakaat. Yang kesembilan yang perlu kita laksanakan agar pintu-pintu rezeki kita terbuka dan rezeki kita berkah, yaitu adalah as-shadaqah. Napa? Shadaqah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqah. Rasulullah itu bersabda, tidak ada harta yang akan berkurang ketika harta tersebut disedekahkan. Walaupun secara dohir uang 100.000 disedekahkan 10.000, itu berkurang jadi 90.000.
akan tetapi secara hakikatnya Allah tambah nanti untuk bekal kita di akhirat. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ista'inu 'ala rizqi bis sadaqah. Satu riwayat lagi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ista'inu 'ala rizqi, tolonglah rizki kalian dengan apa? Bis sadaqatin, kelawan sedekah. Jadi untuk menolong rizki kita dari rizki yang memang tidak berkah, maka Nabi memberikan pelajaran kepada kita dengan cara sedekah. Sedekah niku kan enten kali. Pertama sedekah jariyah, ya. Yang kedua sedekah tolak bala. Ya. Niki Abi sering sampaikan. Sedekah jariyah niku nopo? Sedekah yang nanti pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kan enten hadisnya, idza mata Adam in qata amalu illa min salasin. Ya. Jadi ketika anak Adam sudah meninggal semua terputus amalnya. Illa min salasin, kecuali 3. Nopo? Pertama sedekahun jariyatin. Sedekah jariyah. Ya. Jadi walaupun kita masih meninggal di dalam kubur, nanti tetap amalnya. Contoh para muallim, para syekh, para guru, para ustadz yang mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, muridnya mengajarkan lagi sampai kiamat. Nanti pahalanya akan terus mengalir. Atau juga kita bisa bersedekah ke masjid, ke mushola, kepada pesantren, ke yayasan. Nah ini mumpung kesempatan Masjid Ala-Ala ini insya Allah sebentar lagi akan renovasi lantai 2. Ji, Bapak Takmir. Ngantuk nih Bapak Takmir ya. Ini insya Allah akan renovasi masjid. Monggo, mari yang rezekinya berkecukupan, yang nopot turah-turah lah bahasa Jawanya. Bisa dicicil dengan mungkin setiap Jumat, setiap subuh, atau mungkin langsung blok 1 miliar, alhamdulillah. Ya, ini selagi masjid ini ada, ya, maka amalnya akan terus sampai walaupun kita sudah meninggal. Niku sedekah jariyah. Yang kedua sedekah tolak bala. Niku syaratnya adalah idkhalus surur. Ya. Jadi ketika kita bersedekah, yang sang penerima itu merasakan kebahagiaan. Sedekah ke pengemis atau peminta-minta di jalanan itu 5.000 aja itu doanya panjang. Padahal 5.000. Terima kasih mudah-mudahan insyaallah ya rezekinya kalau itu. Berarti sedekah yang seperti itu yang membuat orang itu sangat berbahagia, itu namanya idkhalus surur. Ya, bisa membuat kita dari mara bahaya ketika di perjalanan atau yang lainnya. Ya, itu namanya sedekah tolak bala. Nah, dan sedekah ini kata Nabi, an Anas qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus sadaqati afdal. Jadi sahabat Anas ini pernah meriwayatkan satu hadis, Nabi niku pernah bertanya kepada Nabi, ayyus sadaqati afdal? Ya Rasul, sedekah apa yang lebih utama? Nabi menjawab, sedekatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Mumpung kita masih berada di tanggal 15 Ramadan, masih ada sekitar mungkin 14 atau 15 hari ke depan. Mari kita jadikan sebagai ladang untuk bersedekah. Karena kata Nabi, sedekah yang paling utama di lain-lain waktu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ada satu kisah di dalam buku Takdir Allah tidak pernah salah. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa. Ini adik-adik santri. Nabi Musa itu terkenal mukjizatnya niku napa? Napa? Nabi Musa selain tongkat apa? Mampu berbicara dengan Tuhan.
Jadi Nabi Musa itu memang terkenal, beliau itu mukjizatnya adalah berbicara secara langsung. Ya. Pernah ada satu rakyat, ya, atau masyarakat di zaman Nabi Musa. Beliau ini miskin bertahun-tahun. Ketika lagi tidur santai-santai di malam hari ini, sang istri bilang gini, ayah atau mungkin papa, bapak mungkin, Pak, kita itu kan punya pemimpin namanya Nabi Musa. Kan beliau itu suka berbicara dengan Tuhan, dengan Allah. Apa kita enggak langsung aja minta sama Nabi Musa untuk menyampaikan langsung sama Allah, agar kita diberikan kekayaan? Ini sang bapak sadar, oh iya benar-benar. Ya, kalau yang menyampaikan Nabi Musa nanti cepat nih hasilnya. Karena Nabi Musa itu langsung berhadapan dengan Allah. Sampailah sopan kepada Nabi Musa terus berkata, ya Nabi Musa, kita ini sudah bertahun-tahun itu miskin, sengsara, tolong sampaikan sama Allah agar diberi kekayaan. Sehingga Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini ada hamba Engkau yang meminta diberikan kekayaan. Allah ini kan Sami'un Basirun, Maha mendengar. Tidak ada satupun perkataan yang mampu tersembunyi di dunia ini, ya, dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengabulkan, ya takabulke, ya, tapi setahun saja. Jadi Allah mengabulkan keluarga ini setahun kayanya, ya, setahun kayanya. Ya, terus disampaikan, nih aku udah bertemu dengan Allah, kata Nabi Musa. Allah mengabulkan permintaan kalian, kalian akan diberikan harta kekayaan selama satu tahun. Dan masya Allah, ketika sudah sampai Nabi Musa itu berjalannya hari ini, rezekinya minhullah kasih datang dari segala penjuru, sehingga langsung terkenal menjadi orang yang kaya. Ya, tetapi kekayaan ini bukan kayak korun. Kalau korun itu kan dikasih kekayaan sama Allah langsung lalai. Ya. Sehingga ditimbun sama di bumi, sehingga sekarang terkenal dengan harta karun, artinya harta korun, ya, harta yang ditemukan di dalam tanah. Keluarga ini tidak. Ketika kau ingin paham akan kekayaannya hanya 1 tahun, sang istri mengatakan, Pak, kita ini diberi kekayaan hanya 1 tahun, kata Allah. Kita gunakan yuk untuk bersedekah membantu orang-orang yang sama seperti dulu. Jadi masya Allah ini paham keadaannya beliau dulu, sangat fakir miskin sehingga merasakan penderitaan. Ketika Allah berikan kekayaan selama 1 tahun waktunya, keluarga ini itu bukan menghambur-hamburkan memanfaatkan waktunya untuk berdua, tetapi apa? Membantu tetangga-tetangganya semua musafir yang datang. Sehingga beliau saking kayanya membangun sebuah rumah yang begitu besar dengan 7 pintu dari berbagai arah, sehingga musafir yang lewat dari mana saja itu bisa masuk, bisa diterima, bisa nginep gratis, bisa memakan hidangan-hidangan yang tersedia. Sehingga berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lebih, ini kebiasaan tiap hari menjamu para musafir, orang-orang fakir miskin, memberi makan, memberi tumpangan gratis ini lewat. Nabi Musa itu ingat keluarga ini tuh dikasih kekayaan setahun. Saking penasarannya Nabi Musa itu datang lagi ke Allah, ya Allah, dulu Engkau mengatakan keluarga ini tuh hanya setahun kekayaannya. Kenapa sampai sekarang lebih? Allah menjawab, aku hanya membukakan 1 pintu rizki untuk mereka. Akan tetapi mereka itu membukakan 7 pintu untuk hamba-hambaku yang membutuhkan. Sehingga aku malu, ya Musa. Jadi saking malunya Allah dengan kedermawaannya keluarga ini, kata Allah, teruskan kekayaannya. Ya. Dari sinilah relevansi cerita ini dengan ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah niku langsung berfirman, barang siapa di antara kalian yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya, ditambah rezekinya. Itulah janji Allah, sehingga keluarga ini
Ya, keluarga ini walaupun dikasih kesempatan 1 tahun dan Allah hanya membukakan 1 pintu rezekinya, tetapi beliau membukakan 7 pintu. Ya, maka Allah teruskan kekayaannya. Ya, ini menggambarkan bagaimana luar biasanya sedekah yang menjadikan rezeki ini berkah, mampu merubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kejadian di dunia, kekayaan di dunia. Akan tetapi sedekah juga bisa merubah kita yang tadinya ditulis sebagai ahli neraka, itu bisa menjadi ahlul jannah. Ya. Dulu di dalam kitab Risalah Nawaridul Hikayah niku enten satu kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha niku pernah memerdekakan satu budak. Ya. Budak ini perempuan. Setelah memerdekakan satu budak ini, langsung turun malaikat Jibril kepada Nabi. Ya Nabi, keluarkanlah perempuan tersebut dari rumahmu karena itu adalah ahli neraka. Wah, terus ketika Nabi menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah ini kok kaget, agak sedikit lemes. Kenapa baru saja aku merdekakan budak ini, kok budak ini sudah jadi ahli neraka? Dengan sedih, Sayyidina Aisyah itu merelakan kepergiannya karena ini perintah Nabi melalui malaikat Jibril, sehingga dilepaslah sang budak tersebut yang sudah merdeka dengan bekal kurma. Ya, jadi karena kasihan tetap dibekali kurma. Udah kamu keluar dari rumah ini tak kasih kurma banyak. Di perjalanan ini ya dia duduk di bawah pohon sambil menikmati karena laparnya perjalanan, kurmanya dimakan. Baru 1-2 kurma dimakan, datang orang fakir yang mendatanginya. Dia lihat begitu lemes, begitu lapar, melebihi laparnya dia. Terus dia bilang, aku boleh minta kurmamu? Boleh. Bukan 1-2 kurma yang dikasih, tapi semua kurma yang dia bawa dikasihkan. Padahal dia baru makan 1-2 kurma. Baru selesai kejadian itu, datang lagi malaikat Jibril turun. Ya Rasul, kembalikanlah budak tersebut ke rumahmu. Allah sudah menjadikan takdir dia menjadi ahlul jannah. Jadi baru selesai kejadian, Jibril turun lagi ketemu Nabi Muhammad dan mengatakan, sehingga dicarilah budak tersebut dan dikembalikan ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu kisah yang menggambarkan bahwa sedekah bukan hanya mampu membukakan pintu rizki di dunia, akan tetapi juga rizki fil akhirah. Rizki nopo? Rizki nanti kita kekal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari segelintir kisah ini Allah memberikan hati kita untuk gemar bersedekah, baik sedekah jariyah, sedekah bala atau sedekah yang lainnya, sehingga nanti kita, keluarga kita mampu merasakan nikmatnya dunia dan nikmatnya akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.